Rekaman video menunjukkan kota Zhengzhou, Tiongkok luluh lantak diterjang banjir akibat kesalahan manusia. Banjir akibat pembukaan pintu air bendungan yang tanpa pemberitahuan lebih awal telah merenggut banyak nyawa manusia selain harta benda penduduk. Setelah banjir surut, jalanan menjadi kacau seperti pemandangan usai perang. Dari video-video yang diunggah publik, terlihat ada jenazah korban yang tergeletak di jalan. Cukup mengenaskan, pada 20 Juli, kota Zhengzhou, Provinsi Henan dilanda banjir besar. Air bah yang alirannya deras menghanyutkan pejalan kaki, serta mobil-mobil baik yang diparkir maupun berjalan. Kejadian itu menimbulkan banyak korban dan orang hilang. Dari video yang diunggah masyarakat dapat terlihat bahwa setelah banjir surut banyak ditemukan korban tewas baik di jalan-jalan, stasiun kereta bawah tanah maupun tempat-tempat lain. Rekaman video menunjukkan bahwa kota Mihe yang berada di bawah yurisdiksi kota Gongyi, Zhengzhou, jalanannya penuh dengan lumpur dan berbagai mobil yang hanyut menumpuk di banyak tempat. Ada yang malang melintang di depan toko bercampur dengan pohon yang tumbang, batu bata dan ubin, pandangannya mirip usai perang. Terkejut melihat mayat yang tergeletak di jalan, komentar seorang netizen di jejaring sosial. Pada 21 Juli, pihak berwenang Henan melaporkan bahwa hujan lebat baru-baru ini menyebabkan 25 orang tewas dan 7 orang kehilangan kontak, termasuk 12 orang yang meninggal di jalur kereta bawah tanah Metro 5. Namun menurut laporan Radio Free Asia pada 20 Juli, di jalur Metro 5 saja sekurangnya 20 orang telah tewas dan banyak korban yang belum ditemukan. Di saat wabah komunis Tiongkok COVID-19 sedang menyebar luas, banjir besar di Provinsi Henan ini kian menambah kekhawatiran masyarakat tentang wabah baru pasca banjir. Sebelum bencana banjir itu terjadi, pihak berwenang tidak memberikan peringatan dini sebelum membuka pintu bendungan untuk membuang kelebihan daya tampung air akibat hujan deras yang mengguyur. Setelah banjir surut, penyelamat sipil pun hanya mampu menggunakan alat sederhana untuk mencari para korban melalui sejumlah besar mobil yang terendam air, mencoba menemukan pengemudi yang masih memiliki tanda-tanda kehidupan. Banyak netizen bertanya-tanya bagaimana mungkin kota sebesar Zhengzhou tiba-tiba menjadi seperti ini hanya karena hujan lebat. Begitu besarnya debit air, jika saat itu tidak disebabkan oleh jebolnya tanggul atau bendungan, maka dapat dipastikan itu karena bendungan di hulu yang tiba-tiba membuka pintu air untuk membuang kelebihan daya tampung. Ini adalah bencana akibat ulah manusia terlalu sembrono dalam membuka pintu air bendungan. Radio Free Asia melaporkan bahwa banyak orang mempertanyakan mengapa pihak berwenang membuka pintu air untuk menurunkan ketinggian air bendungan pada pagi hari dan baru mengeluarkan pemberitahuan pada larut malamnya. Miss Wang, seorang penduduk Zhengzhou, mengatakan bahwa karena pihak berwenang tidak mengeluarkan peringatan dini sebelum membuka pintu air, sehingga kereta bawah tanah pun terus beroperasi seperti biasa dan menghadapi akibat yang fatal. Pada 20 Juli, sekitar pukul 5 atau 6 sore, aliran air banjir tiba-tiba meningkat. Aneh bukan? Di waktu-waktu sebelumnya, permukaan air akan naik secara perlahan saat kota diguyur hujan lebat dan tidak akan separah itu hanya dalam waktu 1 jam. Banyak orang tidak siap menghadapi banjir, bahkan kereta bawah tanah pun tidak menghentikan pengoperasiannya, kata Miss Wang. Ada juga warga Zhengzhou yang mengambil gambar situasi banjir di pusat kota pada siang hari tanggal 20 Juli. Seluruh jalan tiba-tiba tergenang banjir hanya dalam waktu setengah jam, membuktikan bahwa banjir itu bukan disebabkan oleh derasnya hujan yang turun selama beberapa hari, tetapi lebih karena banjir kiriman. Seorang warganet menulis, warga Zhengzhou sedang menangis, berteriak dan putus asa. Topan Infa diperkirakan akan mendarat di Cina Timur akhir pekan ini. Menurut ramalan, hingga 300 mm, 11,8 inci hujan bisa turun di beberapa daerah antara Sabtu dan Senin. Pusat Meteorologi Provinsi Zhejiang mengatakan Infa diperkirakan akan berkembang menjadi topan super ketika bergerak ke tenggara Laut Timur pada hari Jumat dengan kecepatan angin maksimum setidaknya 185 km per jam atau 115 mil per jam. Ini kemungkinan melemah menjadi topan atau topan parah ketika mendarat di pantai timur, kata pusat meteorologi itu, tetapi masih diperkirakan akan membawa hujan lebat dan kecepatan angin lebih dari 100 km per jam ke delta Yangtze dan provinsi tenggara seperti Fujian dan Jiangxi. Efek gabungan dari aliran udara topan dan area bertekanan tinggi di Pasifik menghasilkan hujan lebat yang menyebabkan banjir
yang menghancurkan sekitar 1000 km atau 621 mil pedalaman di Provinsi Henan. Tetapi para peramal sulit untuk mengatakan apakah dampaknya akan menjadi sama di sepanjang pantai karena kondisi iklim dan topografi yang berbeda. Pusat Meteorologi Nasional Cina mengatakan bahwa hingga 100 mm atau 3,9 inci hujan bisa turun dalam waktu 1 jam di beberapa daerah, dan akumulasi curah hujan antara Sabtu dan Senin bisa mencapai 300 mm di Zhejiang, Shanghai, Jiangsu Selatan, dan akumulasi curah hujan antara Sabtu dan Senin bisa mencapai 300 mm di Zhejiang, Shanghai, Jiangsu Selatan, dan Tenggara Anhui. Pada pukul 14.00 pada hari Kamis, Infa terletak 690 km tenggara Wenling di Zhejiang, bergerak ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam, 3 hingga 6 mil per jam. Infa memiliki radius 200 km atau 124 mil dan membawa angin berkelanjutan maksimum 144 km per jam atau 89 mil per jam dengan hembusan hingga 180 km per jam. Sulit untuk mengatakan apakah hujan deras di pantai timur akan separah Zhengzhou karena ada banyak ketidakpastian, kata Fang Juan, Profesor Ilmu Atmosfer di Universitas Nanjing, merujuk pada kota yang paling parah terkena dampak banjir Henan. Intensitas Infa tergantung pada lingkungan atmosfer, termasuk situasi high subtropical Pasifik Utara Barat dan aliran udara, katanya. Itu dekat dengan Pulau Taiwan dan topografinya juga akan meningkatkan ketidakpastian dan kesulitan peramalan, tambahnya. Sebagai dilansir situs South China Morning Post, Liu Junyang, pemimpin proyek iklim dan energi untuk Greenpeace Asia Timur kantor Beijing, mengatakan bahwa ketika topan membuat fitur daratan seperti gunung, pohon dan gedung-gedung tinggi semua dapat membantu melemahkannya dan memiliki dampak besar pada perkembangannya. Zhejiang meningkatkan tanggapan daruratnya terhadap topan Infa ke level 3 pada hari Selasa, dengan waduk dan bendungan sedang dikeringkan sebagai persiapan. Kota tetangga Shanghai telah mengeluarkan peringatan biru untuk angin kencang, peringatan kapal untuk kembali ke pelabuhan, dan Departemen Pencegahan Banjir untuk membuat persiapan. Topan Infa adalah badai tropis ke-6 dan topan ketiga di wilayah Pasifik Barat Laut tahun ini, dan itu akan menjadi topan pertama yang melanda Cina Timur. Topan super terkuat yang tercatat melanda negara itu adalah topan Ramasun pada 2014 yang menewaskan sedikitnya 225 orang di seluruh Asia, termasuk 17 di Cina.